Hola amigos, selamat datang di Remis Review. Bersama gue Ega, dan buat kalian yang pernah nonton alur cerita di channel Gayakin Movie, pasti udah hafal sama suara gue. Remis Review ini sengaja dibuat untuk menceritakan alur-alur film Donghua, karena Gayakin Movie sendiri sekarang akan lebih fokus ke anime, gengs. Dan untuk video pertama gue akan menceritakan alur Donghua Tales of Gods and Demons, yang sebenarnya si video ini re-upload dari part 1 yang pernah kita bahas di channel Nggak Yakin, tapi nggak apa-apa lah ya buat merefresh biar nggak lupa. Dan besok kita akan lanjutin part keduanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja. Tapi sebelum mulai, kita intro dulu. Di awal film, pada season ke-1 ini kita akan dibawa ke sebuah sekolah bernama Institut Suci Anggrek yang berada di sebuah kota bernama Kota Glory. Kita akan diperlihatkan suasana kelas dengan seorang guru wanita bernama Chen Qiao yang sedang menjelaskan tentang kekuatan spiritual pada para muridnya. Di sana ada seorang murid laki-laki bernama Nieli yang tiba-tiba seperti baru aja terbangun dari tidur di dalam kelas tersebut. Namun dia merasa aneh karena saat tersadar dia sudah berada di dalam kelasnya. Dia lalu berkata jika tadi dia sedang berada dalam situasi saat para binatang iblis menyerang kota. Para monster berhasil membunuh spiritual iblis yang bernama Lord Yemo dalam pertarungan. Bukan hanya Lord Yemo, ia juga menyebut nama Duze, Lu Piao, dan juga Ziun yang katanya mengorbankan diri mereka agar semua orang bisa melarikan diri. Mengingat itu, Nieli pun menangis hingga ia disadarkan oleh seorang anak yang duduk tepat di sebelahnya. Anak ini bernama Lu Piao, salah satu nama yang tadi Nieli sebut dalam ingatannya. Perbincangan mereka berdua pun membuat mata seisi kelas tertuju pada mereka. Nieli lalu berkata, "Kota Glory, aku kembali." Setelah suasana kembali tenang, sang guru kembali melanjutkan pelajaran dengan menunjukkan kekuatan roh iblis yang ia miliki. Beberapa murid mengatakan kalau guru mereka hebat karena ia berasal dari keluarga keramat yang merupakan salah satu dari 3 keluarga utama yang ada di Kota Glory. Di kelas itu, anak para bangsawan dan orang biasa tercampur menjadi satu hingga sang guru mengatakan ia tak habis pikir kenapa sang ketua institut melakukan itu. Sang guru mendekati seorang anak lelaki dan menyindirnya dengan berkata jangan bermimpi menjadi Phoenix hanya karena ia sekelas dengan anak para bangsawan. Anak laki-laki yang disindir guru Chen ini adalah Duze, nama yang Nieli sebut juga dalam ingatan masa depannya. Mendengar kesombongan gurunya itu, Nieli lalu berkata kalau saat kejadian penyerangan yang ada dalam ingatannya tadi, keluarga keramatlah yang melarikan diri pertama kali. Tak terima dengan perkataan Nieli, gurunya pun melihat laporan tentang Nieli dan di sana tertulis kalau Nieli sangat lemah karena hanya mempunyai 5 kekuatan jiwa, membuatnya ditertawakan oleh anak-anak bangsawan lainnya. Nieli lalu berkata jika nanti anak-anak orang biasa yang dianggap rendah oleh gurunya itu akan membuat prestasi mereka sendiri, dan Nieli lalu bilang jika ia akan menjadi seorang spiritual terhebat di dunia. Bahkan Nieli bilang ia akan menikahi gadis paling cantik di kota, membuatnya jadi bahan tertawaan teman-teman lainnya. Guru itu lalu menjelaskan bahwa kekuatan spiritual terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu perunggu, perak, emas, emas hitam, dan juga legenda. Dan setiap tingkatan terbagi lagi menjadi 5 level untuk naik tingkatan selanjutnya. Ia pun membandingkan Nieli dengan Lord Yemo, yang katanya saat seusia Nieli, Lord Yemo sudah mencapai tingkatan perak, dan guru itu juga bilang walau berusaha keras, Nieli tak mungkin bisa menyamainya. Katanya juga walau sampai lulus mungkin Nieli hanya akan mencapai tingkat perunggu. Nieli membalas perkataan gurunya itu dengan bilang tak ada yang tak mungkin bila seseorang mau berusaha keras. Ia pun mengajak guru Chen taruhan jika dalam tes yang akan diadakan 2 bulan lagi ia bisa mencapai tingkat perunggu, maka guru Chen harus mengundurkan diri, dan jika gagal maka Nieli yang akan meninggalkan institut. Nieli ditertawakan oleh gurunya, namun Nieli kembali mengejek dan bilang jika gurunya itu takut dengan taruhan yang dibuat olehnya, membuat gurunya marah dan menerima taruhan tersebut. Bahkan saking merasa dipermainkannya, sang guru menghukum Nieli untuk mengikuti pelajaran sambil berdiri di dalam kelas. Duze yang berasal dari kalangan orang biasa pun salut pada Nieli yang merupakan anak dari kalangan bangsawan, tapi mau membelanya yang hanya orang biasa, karena itu ia ikut berdiri menemani Nieli yang sedang dihukum. Melihat itu, Lu Piao pun ikut berdiri bersama mereka, membuat beberapa anak lain yang merasa setuju dengan Nieli yang membela orang biasa pun ikut berdiri juga.
Guru Chen lalu memberi selamat pada beberapa murid keturunan bangsawan yang sebentar lagi akan mencapai tingkatan perunggu. Di antaranya adalah Ziun yang tadi Nieli sebut juga waktu mengingat kejadian di masa depan, seorang murid pria bernama Chen Yu yang berasal dari keluarga keramat, dan seorang murid wanita lain yang bernama Xiaoning Er. Nieli mengetahui jika di masa depan Xiaoning Er masuk ke hutan dan tak pernah kembali lagi karena ia menolak perjodohan dengan pria bernama Chen Fei. Nieli dengan kelima murid yang kini ia anggap sebagai saudaranya pun berjanji kalau mereka akan berlatih keras, dan terlihat keenam murid laki-laki ini semakin akrab. Guru Chen lalu menghampiri mereka dan merendahkan keenam murid tersebut. Nieli lalu berkata jika ia akan membantu semua saudaranya naik peringkat. Namun yang jadi masalah mereka membutuhkan banyak uang untuk melakukannya. Chen Yu dan juga gurunya kompak merendahkan keenam murid tersebut dengan berkata mereka tak akan bisa naik peringkat dalam waktu hanya 2 bulan saja. Seusai pelajaran, Nieli berjalan-jalan bersama Duze dan juga Lu Piao di pasar kota Glory. Di sana banyak dijual benda-benda yang bisa membantu meningkatkan kekuatan spiritual, karena itulah Nieli bilang kalau mereka butuh banyak uang untuk naik peringkat. Lu Piao lalu tertarik ke sebuah lapak yang menjual sebuah sarung tangan dengan tingkatan perunggu. Namun karena harganya sangat mahal, Lu Piao pun hanya bisa melihat-lihat saja. Tak lama Chen Yu datang bersama kedua temannya ke tempat itu juga. Hingga saat Ziun dan kedua temannya akan melewati lapak itu juga, Chen Yu yang berasal dari keluarga keramat berusaha menarik perhatian Ziun dengan membeli sarung tangan perunggu yang mahal tersebut. Kedua teman Ziun yang melihat itu kagum pada Chen Yu, walau Ziun sendiri terlihat biasa saja. Tak lama, Xiaoning Er juga melewati pasar itu. Ziun mencoba menyapa Ning Er, tapi Ning Er sama sekali tak membalas sapaan Ziun dan melewatinya begitu saja. Nieli lalu mengajak kedua temannya pergi dari sana dan berkata kalau ia akan memulai rencananya untuk menaikkan tingkatan mereka. Nieli mengajak Duze dan Lu Piao untuk berburu hewan iblis di hutan yang merupakan tempat latihan para spiritualis. Lu Piao bertugas sebagai umpan dan tak lama muncul hewan iblis yang disebut kambing bertanduk di hadapannya. Lu Piao langsung dikejar oleh hewan iblis tersebut dan Duze membantunya walau semua tembakan Duze tak ada yang mengenai kambing tersebut. Beruntung secara tak sengaja Lu Piao berhasil menjebak hewan iblis itu dan membuatnya terjepit di antara dua batang pohon. Melihat kesempatan itu, Lu Piao pun memanah kambing tersebut, namun sialnya panah Lu Piao sama sekali tak bisa menembusnya, dan malah membuat hewan iblis tersebut marah dan mengeluarkan kekuatannya. Kambing itu pun bisa melepaskan diri, beruntung Nieli cepat datang dan bisa menjatuhkan kambing tersebut dengan anak panah buatannya. Dengan pengetahuannya dari masa depan, Nieli bisa membuat racun yang bisa melumpuhkan kambing bertanduk tersebut. Mereka ada di hutan itu hingga malam tiba. Lu Piao yang merasa sangat senang dengan hasil buruan mereka, tertawa sangat keras. Namun kemudian Nieli memarahinya karena suara berisik yang dibuat Lu Piao bisa saja memancing hewan iblis lain datang ke arah mereka. Nieli lalu mengajak dua temannya itu melanjutkan perburuan mereka karena dengan menjual beberapa bagian dari kambing bertanduk, mereka bisa menghasilkan banyak uang. Mereka bertiga terus melakukan perburuan selama beberapa hari setelah pelajaran selesai. Sampai-sampai berita mengurangnya populasi kambing bertanduk sudah menyebar dan orang-orang mengira itu ulah dari harimau iblis. Mereka bertiga sampai kelelahan dan bahkan tertidur di hutan. Saat Duze dan Lu Piao beristirahat, Nieli berkeliling dan tanpa sengaja melihat cahaya biru yang katanya adalah kekuatan jiwa milik seseorang. Benar aja itu adalah kekuatan jiwa milik Xiaoning Er yang sedang sendirian di dalam hutan latihan. Nieli mengingat di masa depan Xiaoning Er sebenarnya menderita sebuah penyakit, namun ia tak mempedulikannya dan terus berlatih keras. Ia juga ingat saat Xiaoning Er melarikan diri ke dalam hutan karena menolak perjodohan yang dilakukan keluarganya. Xiaoning Er lalu menyadari kehadiran Nieli membuat Nieli keluar dari persembunyiannya. Ternyata Ning Er mengetahui kalau selama ini Nieli lah yang memburu kambing-kambing bertanduk, namun ia bilang jika tak peduli dengan yang Nieli lakukan dan tak akan memberitahukan hal tersebut pada orang-orang, asalkan Nieli pun tak mengganggunya. Xiaoning Er menyuruh Nieli pergi, namun Nieli melihat luka yang ada di kaki Xiaoning Er. Karena kesal, Xiaoning Er mengancam Nieli dan kembali menyuruhnya pergi. Nieli yang berasal dari masa depan pun tahu penyakit yang diderita Xiaoning Er dan menyuruhnya berhenti berlatih karena penyakit itu bisa cepat menyebar. Bahkan jika sudah parah, Ning Er yang sedikit lagi mencapai tingkat perunggu tak akan lagi bisa naik tingkatan. Ning Er merasa sedih karena tujuannya berlatih keras untuk naik peringkat adalah agar perjodohannya dibatalkan.
Nieli bilang saat ini penyakit Ning-Er belum terlalu parah dan ia bisa menyembuhkannya dalam waktu 1 bulan. Tapi dengan itu Nieli minta Ning-Er berjanji untuk tak berlatih pada malam hari. Nieli lalu ingin melihat metode latihan yang selama ini dilatih oleh Xiao Ning-Er. Ning-Er yang percaya pada Nieli pun memberikan gulungan yang berisi cara latihan yang diberikan oleh keluarganya. Setelah melihat gulungan itu, Nieli bilang jika metode latihan keluarga Xiao Ning-Er hanyalah metode rendahan. Makanya tak aneh kota Glory bisa dihancurkan dengan mudah di masa depan. Nieli dengan pengetahuannya memperbaiki metode latihan Ning-Er. Xiao Ning-Er tak menyangka jika Nieli yang dianggap lemah di kelas memiliki pengetahuan yang sangat luas. Bahkan ia bisa dengan mudah mengubah metode latihan yang selama ini sudah turun-temurun di keluarganya. Xiao Ning-Er pun memohon pada Nieli untuk menyembuhkan penyakitnya. Nieli bersedia membantu Xiao Ning-Er dengan menunjukkan cara menyembuhkan penyakitnya tersebut dan katanya tiap 3 hari sekali mereka harus bertemu untuk bisa menyembuhkan Ning-Er. Nieli lalu menggunakan kekuatannya dan mulai mengobati memar yang ada pada kaki Xiao Ning-Er. Setelah selesai, Nieli kembali mengingatkan agar sementara waktu Xiao Ning-Er tak berlatih pada malam hari karena itu bisa membuat penyakitnya cepat menyebar. Ning-Er sangat berterima kasih dan ia lalu menanyakan apa benar kalau Nieli menyukai Ziyun. Nieli jujur dengan berkata kalau ia sangat menyukai Ziyun walau Ziyun tak menyukainya. Xiao Ning-Er bilang kalau Nieli membutuhkan bantuannya maka Ning-Er siap membantunya. Setelah memberikan resep obat pada Ning-Er, Nieli pun lalu meninggalkannya. Keesokan harinya di sekolah, Duze bertanya setelah berhenti memburu kambing bertanduk apa yang akan mereka lakukan. Tapi si Nieli nggak menjawab pertanyaan Duze dan malah terus memandangi Ziyun. Tak lama Xiao Ning-Er menghampiri Nieli membuat semua mata tertuju pada mereka karena selama ini Xiao Ning-Er terkenal sebagai seorang dewi penyendiri dan tak pernah berbicara pada siapapun. Semua semakin terkejut karena ternyata Xiao Ning-Er membuatkan sarapan dan bahkan ia ingin duduk di sebelah Nieli. Chen Yu merasa marah karena ternyata orang yang dijodohkan dengan Xiao Ning-Er adalah kakaknya. Ia bilang mau apa Xiao Ning-Er bergaul dengan Nieli dan teman-temannya. Setelah selesai sarapan, Xiao Ning-Er pun kembali ke tempat duduknya. Lu Piao bertanya kapan Nieli merayu Xiao Ning-Er hingga membuat gadis cantik itu baik kepadanya. Namun Nieli bilang jika mereka hanya teman saja. Tak lama, Guru Chen pun datang. Nieli dan teman-temannya bersiap berdiri dalam kelas karena hukuman Guru Chen berlaku tiap kali Nieli dan teman-temannya masuk jam pelajaran yang dibimbing oleh Guru Chen. Namun, hari itu Guru Chen yang terlihat senang menyuruh Nieli dan teman-temannya kembali duduk di tempat mereka masing-masing. Ternyata Guru Chen melakukan itu karena hari itu wakil ketua institut bersama 2 orang lainnya ingin menyaksikan para murid belajar secara langsung. Hebatnya, dengan kekuatan spiritual yang dimiliki oleh ketiga orang ini, semua murid tak melihat kehadiran ketiga orang tersebut. Guru Chen lalu menjelaskan tentang pola sihir api suci yang katanya terbagi dalam 66 pola. Namun Nieli yang berasal dari masa depan tahu kalau sebenarnya sihir api suci terbagi dalam lebih dari 600 pola. Dan karena sudah mengetahui semuanya, Nieli pun tak tertarik mendengar pelajaran dari Guru Chen dan memilih untuk tidur di kelas. Melihat sikap Nieli, salah seorang yang duduk di samping wakil ketua bilang kalau Nieli menyia-nyiakan uang yang telah dikeluarkan keluarganya untuk bersekolah di institut mereka. Guru Chen marah melihat Nieli tertidur dan menyuruhnya menjelaskan pola api yang sedang ia ajarkan. Nieli bilang jika sihir api yang diajar Guru Chen sangat lemah dan hanya bisa digunakan untuk merebus air saja. Nieli menjadi bahan tertawaan semua murid, bahkan orang yang tadi duduk di sebelah wakil ketua juga. Nieli lalu melanjutkan kata-katanya bahwa sebenarnya pola api suci yang diciptakan oleh keluarga keramat sebenarnya hanyalah kopian dari sihir api yang sebenarnya bernama Lighting Fire Holy yang sudah ada sejak zaman dahulu. Ia juga mengejek kalau Guru Chen yang katanya suka membaca buku diminta untuk membaca lagi. Ternyata kata-kata Nieli dibenarkan oleh salah satu murid karena kebetulan ia meminjam buku dari perpustakaan mengenai Lightning Fire Holy. Mendengar itu, wakil ketua menyuruh pria di sebelahnya pergi ke perpustakaan untuk membawakan semua salinan mengenai Lightning Fire Holy tersebut. Guru Chen sangat marah karena Nieli menjelek-jelekan keluarga keramatnya yang adalah pencipta pola api tersebut. Nieli merasa kesal dan berkata dalam hatinya karena saat penyerangan terjadi dan kota Glory dapat dilumpuhkan dengan mudah itu karena keluarga keramat melarikan diri. Dan Nieli menyebut mereka dengan sebutan pengkhianat. Nieli pun melanjutkan mempermalukan Guru Chen dengan berkata jika ingin mengkopi teknik milik orang lain maka harus menyertakan sumbernya dengan jelas. Namun keluarga keramat Chen mengklaim jika pola api suci adalah buatan mereka sendiri. Ternyata pola api suci pertama diciptakan oleh leluhur Nieli sendiri.
Chen Yu yang berasal dari keluarga keramat Chen juga marah dan bilang kalau pola api sudah diturunkan oleh leluhurnya selama 3 abad dan menuduh Nieli sebagai pembohong. Nieli kembali mengejek dua orang dari keluarga keramat Chen tersebut dengan mengatakan kalau saja kota Glory tidak punya hukum yang kuat, mungkin saja dia dan keluarganya sudah diancam oleh keluarga keramat dan part 1 pun mamat. Oke, karena videonya udah habis, gue Ega undur dan Remis Review pamit.